Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas. Allah juga berfirman, A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Dan ayat dalam Al-Quran banyak tentang ini. Kemudian Nabi SAW juga menetapkan demikian. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit, masih ada ulama, ya, ustadz yang mengatakan gak boleh kita menetapkan Allah di atas langit. Allah itu ada di hati. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Bingung dia. Karena apa? Dia belajar ilmu kalam dan belajar filsafat. Itu menyesatkan dia. Padahal ayat yang terbanyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang apa? Tentang Allah berada di atas langit, di atas. Tapi justru ayat yang sekian banyak ini mereka nggak tahu yang dipelajari oleh mereka ilmu apa. Sampai ketika ditanya Allah itu di mana, Allah tidak punya tempat. Ditanya oleh muridnya, Allah itu di mana? Allah tidak ada. Allah itu di mana-mana. Allah di mana-mana. Berarti ada di tempat yang bersih, ada di tempat yang kotor. Tempat suci, tempat kotor nggak boleh. Kita wajib menetapkan Allah. Yang Allah menetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya di mana? Di atas arsy. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah berfirman, wajib kita menetapkan. Ada seorang budak di zaman Nabi, ya, bukan ulama, budak hamba sahaya. Ya, hamba sahayanya seorang sahabat, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya Rasulullah, saya akan memerdekakan budak saya. Kamu tanya dulu, bawa ke sini. Dibawa, ditanya oleh Nabi. Yang ditanya oleh Nabi, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, Fis sama, di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih. Artinya Nabi menunjukkan bahwa orang itu beriman kalau dia menetapkan apa? Allah berada di mana? Di atas langit, di atas arsy. Ketika dia tanya lagi, aku siapa? Engkau Rasulullah. Dia orang yang beriman. Sekarang ini ada orang-orang yang tidak paham ketika ditanya, ustadznya di mana Allah? Nggak tahu di mana Allah itu. Nah, gimana antum nggak tahu? Antum beribadah kepada Allah yang menciptakan antum, yang menciptakan seluruh makhluk ini, kok nggak tahu? Allah menetapkan dalam Al-Quran Allah di langit. Kalau antum sholat, ketika sujud, antum baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti Allah di atas. Kok di mana-mana? Gak boleh mengatakan. Ini perkataan yang sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Perkataan yang sesat dan kufur. Allah menetapkan di atas langit. Allah banyak ayat dalam Al-Quran. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Naik semuanya amal-amal soleh dan kalimat yang baik kepada Allah, naik ke atas. Dan menetapkan Allah di atas langit, di atas arsy, dasarnya yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi, seperti tadi pertanyaan kepada seorang budak, Aina Allah? Yang ketiga akal. Akal menetapkan bahwa yang di atas itu yang paling mulia, yang paling tinggi. Akal. Fitrah. Fitrah manusia semuanya, muslim atau kafir, menetapkan Allah di atas. Muslim atau kafir? Tanya kepada orang kafir. Orang kafirnya, kalau kamu berdoa, kemana? Ke kanan, ke kiri, apa ke atas? Ke atas. Mesti hatinya ke atas. Antum lihat orang-orang kafir, ketika mereka berdoa, ke atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kritik kita atas akidah kaum Salafi Wahabi, khususnya berkaitan dengan akidah kebertempatan Tuhan. Jadi orang-orang Wahabi itu perlu kita tahu, meyakini Tuhan itu sebagai sosok yang bertempat. Saya akan kutipkan sekarang dari kitabnya ulama Wahabi ya. Syekh Utsaimin rahimahullah, Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah. Syarah Aqidah al-Wasithiyah cetakan Muassas Ar-Risalah halaman 331. Problem kalangan Salafi Wahabi ini seringkali melampirkan akidah yang keliru tapi mengatasnamakan salafus soleh. Jadi menisbatkan akidah yang bermasalah ini kepada kesepakatan generasi salafus soleh. Padahal ternyata tidak ya. Saya sudah memaparkan banyak video untuk membuktikan bahwa para ulama mengingkari akidah kebertempatan Tuhan itu. Nah, Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah halaman 331, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak mengada-ngada bahwa inilah akidah orang-orang Wahabi. Allah itu bertempat dengan zatnya di langit katanya. Ketika dia menjelaskan hadithul jariyah, kita akan ulas tersendiri itu ya, hadithul jariyah yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang Wahabi untuk mengakui akidah kebertempatan Tuhan. Padahal hadis itu bisa ditakwil dan takwilannya banyak dari kalangan para ulama. Thalithan, poin yang ketiga, wa amma dalalatul ijma faqad ajma as-salaf ala anna Allah Ta'ala bidzatihi fis sama. Generasi salaf, kata Syekh Utsaimin, bersepakat bahwa Allah itu dengan zatnya ada di langit. Min ahdi Rasul alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita sekarang. Katanya semua muslim sepakat bahwa Allah itu dengan zatnya di langit. Kata siapa? Syekh Utsaimin. Imam Ghazali mengingkari kebertempatan Allah. Imam Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Nawawi. Banyak sekali a'immah, ulama-ulama besar yang mengingkari kebertempatan, akidah kebertempatan itu. Saya sudah buktikan juga di salah satu video bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang selama dijadikan standar orang-orang Wahabi itu ada takwilannya, termasuk dari riwayat-riwayat salafus soleh. Jadi salafus soleh juga bertakwil. Kita sudah buktikan beberapa riwayatnya. Jadi ini klaim sepihak ya, mengatakan Allah, generasi salafus soleh bersepakat Allah dengan zatnya bertempat di langit. Ini klaim sepihak, mana coba landasannya? Siapa ulama sebelum Syekh Utsaimin selain yang beraliran Salafi Wahabi yang mengatakan Allah dengan zatnya di langit? Ini bid'ah, saudara. Ini bid'ah. Jadi yang bid'ah sungguhan itu yang begini nih, mengada-ngada dalam agama lalu mengatasnamakan ini kesepakatan salafus saleh. Ulama justru banyak yang menolak akidah semacam ini. Di samping akidah semacam ini itu bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Coba Anda bayangkan, Allah itu kan tidak bermula. Langit itu kan bermula. Kok bisa Anda mengatakan sosok yang tidak bermula bertempat pada sosok yang pada sesuatu yang memiliki permulaan gitu loh. Jadi kalau kita katakan Allah itu tidak bermula, konsekuensinya dia tidak mungkin bertempat karena tempat itu ada dengan adanya makhluk. Sementara makhluk kan sebelum adanya makhluk, Allah kan ada dengan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki permulaan. Kalau Anda mengatakan Tuhan dengan zatnya di langit, seperti kata Syekh Utsaimin, berarti ada perubahan dong dalam diri Tuhan ketika itu. Tadinya dia nggak bertempat, kemudian bertempat. Kan katanya Tuhan tidak bermula. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Di samping juga kalau kita katakan Tuhan dengan zatnya bertempat, berarti kalau begitu Tuhan jisim dong. Tuhan berupa sesuatu yang memiliki ketersusunan. Karena kata Imam Ghazali, tidaklah bertempat dalam sebuah jisim kecuali jisim itu sendiri. Jadi yang bertempat di atas langit itu pastilah sebuah jisim. Konsekuensinya begitu. Nah orang Salafi Wahabi itu seringkali, oh enggak, kita enggak menyebut Allah sebagai jisim. Tapi konsekuensi dari keyakinan Anda tuh begitu. Itu konsekuensi dari keyakinan Anda. Nah tugas Anda adalah memutus konsekuensi itu. Benar enggak kalau bisa dikatakan Tuhan bertempat itu tidak berkonsekuensi pada kejisiman. Jadi kaidah-kaidah rasional menolak akidah semacam itu, teks-teks yang dijadikan sandaran juga teks yang bersifat dhonni. Dhonni itu artinya masih multitafsir, masih bisa dimaknai secara berbeda gitu ya.
Nah, masalahnya kaum Salafi Wahabi ini adalah golongan yang memahami Quran dan Sunnah itu secara tekstualis, secara harfiah. Kalau dikatakan ada kata yad, artinya tangan. Allah punya tangan, tidak seperti tangan kita. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Turun dalam arti yang hakiki, tapi tidak seperti turunnya kita. Ini akidah semacam ini nggak ada, nggak dikenal dalam salafus soleh. Ini hanya klaim sepihak saja ya. Jadi akidah yang menyebutkan Tuhan dengan zatnya ada di langit, itu adalah bid'ah yang tidak dikenal dalam ajaran salafus soleh. Di halaman 317, saudara-saudara sekalian, saya sudah membuat video penjelasan ulama mengartikan kata istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Di sana ada makna, di antara mana istawa adalah istaula, yaitu menguasai. Silahkan Anda rujuk kembali video-video itu. Syekh Utsaimin dan orang-orang Wahabi secara umum mengenai istawa itu dalam arti istaqarra, menetap. Di Tuhan itu menetap. Lihat nih. Fa'in sa'alta ma ma'nal istiwa indahum. Indahum maksudnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka. Wa Ahlussunnah wal Jamaah yu'minun bi anna Allah Ta'ala mustawin ala arsy istiwaan yaliqu bi jalalihi wa la yumathilu istiwa'al makhluqin. Jadi kata Syekh Utsaimin, Ahlussunnah itu beriman bahwa Allah itu istawa ala arsy istiwaan dengan istiwa yang layak dengan keagungannya dan tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Fa'in sa'ata, kalau engkau bertanya, ma ma'nal istiwa ini? Apa makna istiwa menurut mereka? Fa ma'nahu al-ulu wal istiqrar. Menetap, tinggi dan menetap. Kalau menetap di atas langit. Ini akidah warisan Ibnu Taimiyah yang sudah kita bantah di video sebelumnya, diwarisi sekarang sama orang Salafi Wahabi, padahal itu bukan ajaran salafus soleh, itu adalah bid'ah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengulas secara panjang lebar bantahan untuk pandangan semacam ini karena sudah diulas di video sebelumnya. Saya ingin melampirkan satu referensi yang sangat bagus sekali. Silahkan Anda baca ya, terutama yang bisa bahasa Arab. Buku berjudul Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah. Kitab Mushkil al-Hadis awit Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah. Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah, silahkan dilihat di internet. Karangan Ibnu Furaq. Ibnu Furaq ini adalah salah seorang ulama besar dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Furaq. Murid dari murid Imam Asy'ari. Ibnu Furaq wafat sekitar 406 Hijriah. Jadi ini ulama abad keempat. Dia masih mengikuti ajaran salafus soleh ya. Ibnu Furaq di buku ini mentakwil banyak hadis yang makna zohirnya seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan antara Tuhan dengan makhluk, dan itu ada takwilannya. Saya akan bacakan di halaman 231 ya. Ya, ini adalah salah satu ayat yang sering dijadikan oleh orang Salafi Wahabi sebagai sandaran untuk mengatakan Tuhan itu ada di langit. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari sosok yang menguasai langit? Kita akan mengartikannya begitu. Kalau mereka man fis sama itu artinya sosok yang berada di langit. Kata Ibnu Furaq, bukan kata saya nih. Wa alam annahu laysa yunkar qawlu man qala inna Allaha fis sama li ajli anna lafdhal kitab qad warada bihi wa huwa qawluhu amintum fis sama. Wa ma'na dzalik, dan makna amintum man fis sama. Jadi kalau Anda menemukan Asy'ariyah menyebutkan Allah fauqas sama, itu maksudnya bukan berarti kebertempatan atau keberarahan. Tapi maknanya dengarkan ini. Wa ma'na dzalik annahu fauqas sama. Jadi fis sama itu maksudnya fauqas sama, di atas langit. Tapi apakah di atas dalam arti arah? Bukan. Karena Allah bukan jisim. Kita sudah katakan sebelumnya bahwa keberarahan itu adalah konsekuensi dari kejisiman atau sifat jisim, keberarahan itu. Allah kan bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun, bukan benda, bukan makhluk. Maka dia nggak mungkin berarah. Annahu fauqas sama la bima'na fauqiyat at-tamakkun fil makan, bukan dalam arti atas dalam arti kebertempatan di sebuah tempat. Nih kata Ibnu Furaq. Lianna dzalika sifat al-jism, lianna dzalika sifatul jism, karena itu adalah sifat jisim. Jadi yang mengatakan Tuhan bertempat atau Tuhan berada di arah tertentu, sadar atau tidak, itu sedang menggambarkan Tuhan sebagai jisim. Jisim artinya sesuatu yang tersusun ya, yang memiliki bagian-bagian. Itu adalah sifat jisim. Syekh Utsaimin, al-mahdud yang terbatas, al-muhdats yang baru. Jisim itu terbatas, memiliki bagian-bagian terbatas. Sementara Allah kan tidak terbatas. Gak mungkin Allah berarah, gak mungkin Allah bertempat. Keberarahan dan kebertempatan itu adalah sifat jisim. Jadi makna fauqas sama bukan berarti Allah itu di atas langit dalam arti arah begitu.
Walakin mimana ma wusifa bihi annahu fauq min tariqir rutbah wal manzilah. Rutbah itu artinya kedudukan. Jadi di atas langit maksudnya kedudukannya. Secara maknawi ya, di atas langit. Dia menguasai langit. Jadi benar terjemahannya. Terjemahannya bukan yang bertempat di langit, tapi yang menguasai langit. Wal azamah dan keagungan, wal qudrah dan kekuasaan. Syekh Said Fauda dalam kritiknya terhadap Ibnu Taimiyah, ada saya kutipkan, wa'lam anna alladhina qalu bi anna Allah fawqal alam, ketahuilah bahwa orang berkata Allah itu fawqal alam, di atas langit, minal asy'ariyah, dari kalangan asy'ariyah, au qalu fawqal arsy, atau berkata di atas arsy, fahum lam yuridu fawqiyatal jiha, mereka tidak bermaksud untuk menetapkan keatasan dalam arti arah. Listilzam hadha tahayyuz alladhi yanfi, listilzami hadha at-tahayyuz, karena ini berkonsekuensi pada kebertempatan. Kalau keberarahan di atas itu bukan berarti arah, karena keberarahan itu adalah konsekuensinya adalah kebertempatan. Alladhi yanfihi haula aslan, yang dinafikan oleh mereka. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menafikan kebertempatan Tuhan. Bal arada haula fauqiyat ar-rutbah wal makana, atas dalam arti kedudukan secara maknawi. Jadi fis sama itu bukan berarti bertempat di langit, Syekh Utsaimin, orang-orang Salafi Wahabi, tapi maksudnya adalah kedudukan secara manawi. Allah itu menguasai langit. Dia yang menguasai langit, bukan bertempat di langit. Tsumma dzakara hadzal qail. Hadzal qail maksudnya beliau ini mengajukan bantahan ya atas pandangan seseorang yang berdalil dengan sejumlah ayat, dan ayat ini juga suka dijadikan standar oleh beberapa saudara kita dari Salafi Wahabi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah yas'ad, naik. Yas'ad itu artinya naik, al kalimut thayyib wal amalus shalih wa rifa. Kalimut thayyib arti kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ya ucapan kita la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah. Kepadanya lah naik kalimat yang baik itu, wal amalus shalih yarfa'u, dan amal soleh itu diangkat olehnya. Wa qalu jalla dzikruhu barrafa'ahu Allahu ilaih. Juga ayat, nah ini ayat berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, dikatakan dalam Al-Quran Allah itu mengangkatnya, ilaihi, kepadanya. Mungkin orang wahai mengira bahwa Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah gitu ya, ke sebuah tempat. Wa hadza minhu ghalat, tapi itu keliru kata Ibnu Furuq. Min qibal anna su'ud al-kalim at-thayyib ilaihi laisa ala mana su'ud min suflin ila uluwin. Naiknya kalimat thayyibah, naiknya ungkapan-ungkapan yang baik dari kita itu bukan berarti naik seperti halnya berperpindahan dari bawah ke atas, kata Ibnu Furuq. Bitanakul, dengan perpindahan. Jadi kita ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billah, naik gitu ke langit gitu. Bukan itu. Listihala dzalika 'alal kalam, karena bagi kalam, bagi ungkapan itu mustahil terjadi. Likaunihi aradan la yabqa, karena kalam itu merupakan aksiden yang tidak bertahan, yang tidak tetap. Sekarang saya ngomong begini, langsung hilang dengan omongan kan? Nggak mungkin dalam arti naik, dalam arti naik ke langit begitu, dalam arti yang sesungguhnya. Wa kadzalikal amal as-shalih, begitu dengan amal saleh. Wa inna ma'na su'ud al-kalim, terus maknanya apa? Kalimat thayyibah naik itu, su'ud al-kalim at-thayyib ilaihi qabuluhu wa wuquhu, diterima oleh Allah maksudnya. Jadi ungkapan-ungkapan baik kita itu naik dalam arti diterima oleh Allah. Wa wuquhu indahu mauqi al-jaza wa thawab, diterima, diberikan balasan dan ganjaran oleh Allah. Bukan dalam arti naik karena Allah bertempat di langit terus dia kemudian naik ke langit begitu. Bukan. Coba betapa nakalnya pemahaman harfiah ya yang dipromosikan oleh kalangan Salafi Wahabi itu, sehingga menggambarkan Tuhan itu ya sudah hampir tidak jauh beda dengan makhluk. Meskipun di akhir mereka katakan Allah itu tidak diserupai oleh makhluk. Tapi keyakinan-keyakinan ada yang mengatakan Allah punya tangan tidak seperti tangan kita. Allah dengan zatnya berada di langit. Kemudian Allah itu dikatakan punya mata, Allah itu turun, Allah itu berpindah dan seterusnya. Konsekuensinya itu dari keyakinan semacam ini, ya Allah itu kalau begitu jisim dong. Apa bedanya dengan makhluk kalau begitu? Jadi itu hanya pelarian saja ya, mengatakan dia punya tangan tidak seperti tangan kita, tapi kan sama-sama punya tangan. Itu pelarian-pelarian semacam itu, huruf ya, itu pelarian-pelarian yang ingin menghindari tajsim, padahal mereka terjatuh ke dalam tajsim tanpa mereka sadari. Nah sekarang barrafa'ahullahu ilaihi, dan Allah itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Maksudnya apa mengangkat?
Famanahu annahu rafa'ahu ilal maudi alladhi la yu'bad fihi illallah. Maksudnya Nabi Isa diangkat adalah dia diangkat ke sebuah tempat yang tidak disembah kecuali Allah saja. Bukan berarti Allah ada di tempat itu gitu. Nabi Isa diangkat ke sebuah tempat. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Tapi jelas di tempat itu tidak disembah kecuali Allah saja. Itu maksudnya illallah wa la yudhkaru fihi ghairuh, dan tidak diingat selainnya. Jadi itu tempat khusus ya. Di mana tempatnya itu perkara gaib kita nggak tahu. Yang jelas itu dikabarkan oleh Al-Quran. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Bagian langit yang mana nggak tahu. Bukan berarti Allah ada di langit terus Nabi Isa diangkat kemudian didudukan di sampingnya seperti halnya seorang raja mendudukan ajudannya gitu. Bukan. La ala ma'na annahu irtafa ilai. Bukan dalam arti bahwa Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah kama yartafi al-jisam min suflin ila jismin. Sebagaimana terangkatnya sebuah jisim dari bawah ke atas. Bi ayaqru minhu bil masafah wal masaha. Walhasil saudara-saudara sekalian, akidah yang menyebutkan zat Allah bertempat di langit itu bukan akidah salafus soleh. Karena dia bertentangan dengan hukum akal. Tidak didukung oleh nas yang bersifat qat'i. Nas-nas yang mereka jadikan sadar adalah nas yang bersifat dhonni. Nas yang multitafsir, yang masih bisa ditafsirkan dan dimaknai secara berbeda. Dan para ulama sudah menjelaskan takwilan-takwilan atas ayat-ayat yang selama ini suka disalahpahami itu. Di antara karya bagus yang bisa Anda baca untuk menjelaskan hadis-hadis dan ayat-ayat yang sering disalahpahami itu adalah karya Ibnu Furaq, Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabiha. Silakan Anda baca, tentu ada banyak lagi karya-karya yang lain yang mungkin nanti akan kita ulas satu persatu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.